Untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang osiloskop. Berikut adalah gambar bagaimana kita menggunakan osiloskop dan beberapa pengertian dari osiloskop. Baik, ini adalah bagian osiloskop. Gambar dari osiloskop. Perlu diketahui bahwa osiloskop adalah alat yang kita gunakan untuk mengukur suatu besaran arus listrik dan disajikan dalam bentuk frekuensi atau gambar grafik. Baik, di sini sebagian saya jelaskan bagian-bagian dari osiloskop. Yang pertama adalah tombol power. Ini ya. Ini berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan osiloskop. Kedua ada terminal ini CH1, CH2, CH3, CH4. Ini berfungsi untuk terminal probe dari osiloskop. Dan ini ada probe adjust, ini berfungsi untuk terminal kalibrasi dari probe. Ini ada volts atau div. Ini ya, berfungsi untuk memasukkan sinyal atau gelombang yang ingin kita ukur. Dan ini ada layar CRT dari osiloskop ini. Dan ada inten yang berfungsi untuk mencerahkan atau meredupkan layar CRT. Itu bagian dari osiloskop. Dan untuk cara penggunaan osiloskop nanti dijelaskan dalam bentuk video berikut ini. Kita akan belajar cara membaca ataupun menghitung nilai tegangan menggunakan osiloskop. Di sini kita punya sebuah trafo, step down, dan juga seperangkat osiloskop. Baik, untuk langkah-langkahnya yang pertama, kita nyalakan dulu osiloskopnya dengan menekan tombol power. Selanjutnya kita lakukan kalibrasi dengan cara menghubungkan probe positif osiloskop ke bagian kalibrasi atau calibration. Selanjutnya kita atur volt diff-nya di posisi 2 volt ya. Volt per diff-nya ini kita atur di posisi 2 volt. Kemudian time per diff-nya posisi 0,5 milisecond. Setelah itu kita atur atau kita kalibrasi supaya tinggi gelombang atau di vertikalnya ini 1. Kita posisikan dulu, kemudian bisa kita kalibrasi supaya di vertikal atau tinggi gelombangnya itu 1. Kemudian lebar gelombang atau di horizontalnya ini harus 2. Jadi kita atur menggunakan sweep variable, kemudian kita atur posisinya supaya kalibrasinya ini mudah dibaca. Oke, selanjutnya setelah dikalibrasi, kita bisa melakukan pengukuran. Caranya kita hubungkan probe negatif yang hitam ini dan probe positifnya ke trafo yang akan kita ukur. Probe negatif kita hubungkan ke posisi 0 atau posisi tegangan 0, dan probe positifnya ke salah satu tegangan yang akan kita ukur. Di sini kita hubungkan ke posisi 4,5. Nah, di layar bisa dilihat perubahannya antara kalau kita lepas dan kita hubungkan. Nah, kemudian di sini yang diatur adalah volt per diff dan time per diff-nya. Kalau terlalu tinggi, kita tinggikan lagi volt diff-nya. Tadi kan 2, kita atur jadi 5. Kemudian time diff-nya kita atur supaya gelombang ini bisa dilihat minimal menampilkan 1 gelombang. Di sini kita posisikan di 5 milisecond time diff-nya. Kemudian kita hitung ya. Kita posisikan dulu supaya gampang dihitung. Apa yang dihitung yaitu di vertikal atau tinggi gelombang dan di horizontal atau lebar gelombang. Ya, di posisi ini kita hitung tingginya atau di vertikalnya adalah dari bawah 1, 2, 3, lebihnya
0,2, berarti tinggi gelombangnya atau di vertikalnya 3,2. Kemudian lebar gelombang ataupun div horizontalnya yang kita baca adalah lebar ataupun panjang satu gelombang saja. Kita hitung 1, 2, 3, 4, lebih satu strip. Satu strip nilainya 0,2, berarti lebarnya 4,2. Selanjutnya kita lakukan perhitungan menggunakan rumus osiloskop. Jadi di sini ada beberapa rumus yang harus kalian ketahui. Yang pertama yaitu menghitung periode. Periode itu banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu gelombang yang disimbolkan dengan huruf T, dan rumusnya yaitu div horizontal atau lebar gelombang dikali time per div. Nah, setelah tahu periodenya ini, kalian bisa menghitung frekuensi. Frekuensi itu banyaknya gelombang yang dihasilkan dalam waktu 1 detik. Dengan rumus F sama dengan 1 dibagi T. F itu frekuensi, kemudian 1 itu 1 detik ya maksudnya, per T. T itu adalah periode. Rumus selanjutnya adalah menghitung tegangan puncak ke puncak atau VPP, kepanjangan dari volt peak to peak. Rumusnya adalah VPP sama dengan div vertikal atau tinggi gelombang dikali volt per div. Selanjutnya adalah tegangan efektif. Tegangan efektif adalah tegangan yang biasanya terukur dalam alat ukur yang lain. Jadi kalau kita mengukur tegangan, misal pakai multimeter, nah hasil ukur dari multimeter itu yang namanya V efektif atau volt efektif atau tegangan efektif. Rumusnya adalah V efektif sama dengan 0,707 dikali V maksimum atau tegangan maksimum. Jadi kita harus tahu dulu tegangan maksimumnya. Rumus selanjutnya adalah rumus tegangan maksimum atau V maksimum. Rumusnya V maksimum sama dengan VPP dibagi 2 atau volt peak to peak dibagi 2. Rumus yang terakhir adalah menghitung tegangan rata-rata atau V rata-rata. Rumusnya V rata-rata sama dengan 0,636 dikali V maksimum. Oke, selanjutnya kita akan mulai latihan. Di sini kita pindahkan prob positifnya ke posisi tegangan yang lain, yang mana settingan volt div-nya adalah 5 volt dan time div-nya adalah 5 milisecond. Yang harus kita lakukan adalah menghitung tinggi gelombang atau div vertikal dan panjang gelombang atau div horizontal. Kita hitung div vertikalnya dulu. 1, 2, 3, lebih 4 strip. 1 strip nilainya 0,2. Berarti div vertikalnya adalah 3,8. Sedangkan div horizontalnya 1, 2, 3, 4, lebih 1 strip. Berarti div horizontalnya adalah 4,2. Sehingga kalau kita hitung, maka frekuensinya adalah 47,61 Hz. Dan V efektifnya adalah 6 volt. Baik, cukup sekian dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.